Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan pemasaran strategik tantangan membangun merek yang kuat, analisis merek strategik identitas merek. Kelompok 7 yang beranggotakan ada 5 orang. Yang pertama ada Andre Dwinanda dengan NIM 64201704. Yang kedua ada Anissa Rahmawati dengan NIM 64201157. Yang ketiga ada Muhammad Mahardika Ramadan dengan NIM 64201704. Yang keempat ada Fatimah Tuzahra dengan NIM 64201132. Yang terakhir ada saya sendiri yaitu Windy Febriana Putri dengan NIM 64201260. Merek merupakan produk yang ditawarkan oleh perusahaan tertentu. Asosiasi Pemasaran Amerika, The American Marketing Association, mendivisikan merek atau brand sebagai nama, istilah, tanda, simbol desain, atau kombinasinya yang ditujukan agar pembeli dapat mengenali barang atau jasa dari satu atau sekelompok penjual dan membedakannya dari produk dan jasa para pesaing. Istilah hukum merek adalah merek dagang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa. Peran strategis merek. Manajemen merek strategis merupakan isu utama di banyak organisasi dan bukan hanya domain dari perusahaan barang kemasan konsumen. Perspektif merek strategis mengharuskan eksekutif menentukan peran merek apa yang dimainkan perusahaan dalam menciptakan nilai pelanggan dan nilai pemegang saham. Peran ini harus menjadi dasar untuk mengarahkan dan mempertahankan investasi merek ke wilayah yang paling produktif. Penting untuk membedakan antara fungsi merek untuk pembeli dan penjual. Tantangan manajemen merek. 1. Harga yang kuat dan tekanan pesaing lainnya. Memutuskan bagaimana menanggapi tekanan ini mengalihkan perhatian manajer dari tanggung jawab manajemen merek pasar yang terfragmentasi dan media. Banyak pasar menjadi sangat terdiferensiasi dalam hal kebutuhan pelanggan. Demikian pula media promosi, periklanan, dan perjualan yang tersedia untuk mengakses segmen pasar menjadi sangat terfragmentasi dan terspesialisasi. 2. Strategi merek yang kompleks dan kemitraan. Beberapa penambahan pada merek inti telah menciptakan situasi manajemen merek yang kompleks. Kompleksitas ini dapat mendorong para manajer untuk mengubah strategi daripada membangun strategi yang ada. 3. Penyimpanan dari inovasi. Rasa puas diri bisa mengakibatkan kegagalan berinovasi. Inovasi dapat dihindari untuk mencegah kanibalisme produk yang ada. 4. Tekanan investasi lainnya. Merek yang kuat dapat menghasilkan kepuasan dan menyebabkan manajemen mengalihkan sumber daya ke inisiatif baru. 5. Tekanan jangka pendek. Manajer menghadapi banyak tekanan jangka pendek yang mengalihkan perhatian dan sumber daya mereka dari program pengembangan merek yang penting. Tanggung jawab merek. Manajemen. 1. Manajemen produk atau merek. 2. Manajemen grup atau marketing. 3. Manajemen produk
portofolio. Selanjutnya dibacakan Roma. Manajemen merek strategis. 1. Strategi brand analysis. 2. Brand equity measurement and management. 3. Brand identity strategi. 4. Managing brand strategi. 5. Managing the brand portfolio. 6. Leveraging the brand. Lalu selanjutnya analisis merek strategis. Sebuah perusahaan mungkin memiliki produk tunggal, lini produk atau portofolio lini produk. Dalam pembahasan tentang pengelolaan produk yang ada, diasumsikan bahwa keputusan strategi produk atau merek dibuat untuk sebuah SBU. Lalu selanjutnya ada komposisi produk SBU. Terdiri dari satu atau lebih lini produk dan produk khusus yang membentuk setiap lini. Yang pertama ada tracking kinerja merek. Yang kedua ada analisis daur hidup produk. Ketiga analisis kinerja produk. Yang keempat atau yang terakhir analisis positioning merek. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Fatimah. Lalu di sini ada strategis identitas merek. Yang pertama itu ada alternatif untuk identifikasi merek. Selain mengidentifikasi mereka berdasarkan produk atau organisasi, David Aker memperluas pilihan identifikasi merek ke mereka sebagai pribadi dan merek sebagai simbol. Persepsi merek sebagai pribadi atau brand personality mengakui bahwa merek yang kuat mungkin memiliki identitas di luar produk atau perusahaan yang memiliki dampak positif pada hubungan pelanggan dan persepsi nilai. Lalu ada fokus merek. Salah satu dari beberapa pilihan di mana untuk memfokuskan brand identity mungkin sesuai untuk sebuah perusahaan. Lalu ada alternatif utama meliputi ikatan lini produk, perusahaan, dan kombinasi. Yang pertama itu ada produk line branding. Strategi ini menempatkan nama merek pada satu atau beberapa baris produk yang mewakili kategori produk defensi. Atau misalnya pasta gigi, kres, sikat, dan benang. Lalu yang kedua itu ada corporate branding. Strategi ini membangun identitas merek dengan menggunakan nama perusahaan untuk mengidentifikasi keseluruhan penawaran produk. Contohnya, termasuk IBM di komputer, BMW di mobil, dan Victoria's Secret dalam pakaian intim. Lalu yang ketiga itu ada combination branding. Perusahaan dapat menggunakan kombinasi lini produk dan corporate branding. Misalnya menggunakan lini asosiasi pembeli nama perusahaan dengan produk atau merek lini. Lalu yang keempat itu ada private branding. Pengecer yang memiliki nama merek mapan seperti Costco, Kroger's, Target, dan Walmart Stores. Lalu kontrak dengan produsen untuk memproduksi dan menempatkan nama merek pengecer pada produk yang dijual oleh pengecer, disebut merek pribadi. Keuntungan utama produsen adalah menghilangkan biaya pemasaran ke pengguna akhir, walaupun pengatur label pribadi dapat membuat produsen bergantung pada perusahaan menggunakan merek pribadi. Lalu ada mengelola strategi merek. Menganalisis kinerja menunjukkan seberapa baik strategi merek yang ada saat ini, membantu manajemen untuk mengidentifikasi kebutuhan produk baru, dan menunjukkan kemana strategi yang ada harus diubah. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh Andre. Selanjutnya, strategi untuk meningkatkan kinerja produk. Yang pertama, ada penambahan lini produk. Yang kedua, pengurangan biaya. Yang ketiga, perbaikan produk. Yang keempat, perubahan strategi pemasaran. Kelima, penghapusan produk. Dan yang terakhir, efek lingkungan dari produk. Selanjutnya, mengelola portofolio merek. Strategi portofolio merek menjadi sangat penting karena konteks merek direkam oleh banyak segmen. Beberapa produk, jenis pesaing yang beragam, saluran distribusi yang kompleks,
perluasan beberapa merek, dan penggunaan merek dan sub-brands yang disahkan secara luas. Selanjutnya, strategi pengembangan merek. Strategi pengembangan merek yang pertama ada line extension atau perluasan lini produk, yang kedua brand extension atau perluasan merek, yang ketiga co-branding, yang keempat perizinan, yang kelima global branding, yang keenam merek internet, dan yang terakhir pencurian merek. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.